beliau ini memiliki sebuah kolam renang, tetapi sumber air dari sumur yang diambil untuk kebutuhan kolam renang itu airnya keruh, kuning, jadi tidak jernih airnya. Dan selama ini sudah diusahakan sistem penyaringannya, tetapi tidak berhasil dikarenakan ketika air itu dimasukkan ke dalam kolam, esok paginya kolam itu sudah kuning, ya. Jadi kolam itu semua sudah berwarna kuning sehingga dalam sehari semalam mereka harus mengganti air di dalam kolam itu. Ini akan menjadi kendala terbesar dari sebuah kolam berenang atau kolam pemandian, ya. Karena kalau air dengan volume yang begitu besar dan air itu harus dibuang, kemudian diambil lagi dari sumur, diisi lagi semalam harus dibuang, ini tentu biaya operasionalnya sangat tinggi. Dan kita juga bisa merasa sedih karena air yang begitu banyak harus kita buang-buang, ya. Nah, jadi ketika beliau ini bertanya kepada saya, "Pak, apakah dengan PVDF sudah bisa mengatasi masalah?" Saya jawab, bisa. Jadi PVDF itu bisa menghasilkan air yang sangat bening, ya. Bahkan tingkat kejernihannya itu bisa mencapai 9,99%. Itu dari sistem PVDF yang saya miliki. Nah, sahabat Kedimas, tetapi kendalanya adalah PVDF itu tidak selalu menyelesaikan masalah seperti apa yang digembar-gemborkan oleh pihak pabrik, ya, ataupun oleh para penjual yang ada di kita di sini di Indonesia. Itu dengan apa namanya, dengan penuh keyakinan menggembar-gemborkan bahwa PVDF ini sudah menyelesaikan semua masalah. Tapi sebenarnya tidak, ya. Tetapi apakah jika air penyaringan dari PVDF ini sudah selesai masalahnya? Saya akan bilang belum, ya. Sebab ketika air itu, ya, kita tampung di sebuah penampungan yang besar, di sana ada oksidasi, ya, ada oksidasi, ada interaksi antara air dengan udara, antara air dengan sinar matahari, antara air dengan CO2. Nah, sahabat harus mengenali sifat-sifat air ini dengan baik. Ceritanya sama, tapi judulnya bisa berbeda, ya. Nah, sama dengan kondisi air ini juga di tempat tinggal kita itu juga berbeda-beda. Di wilayah kita berbeda-beda, di kelurahan, di kecamatan, sampai tingkat kabupaten itu berbeda-beda. Oleh sebab itu dalam penanganannya, kita harus berkonsultasi dengan orang yang betul-betul tepat. Orang yang betul-betul bisa memberikan kita solusi, tidak sekedar asal menjual produk, bahwa apakah PVDF ini setelah airnya itu disaring dengan menggunakan PVDF, airnya akan jernih, bening. Saya katakan iya, akan bening. Tetapi apakah air ini tidak akan berubah warna? Saya katakan bisa iya, bisa tidak. Kalau kualitas airnya memang memiliki mineral yang setara dengan kandungan mineral normal, dia tidak akan berubah. Tetapi kalau air itu memiliki kualitas mineral yang berbeda, air itu akan berubah, ya. Jadi perubahan air itu disebabkan dari beberapa hal. Yang pertama adalah bakteri pengurai besi dan zat besi yang terkandung di air. Kemudian zat mangan yang terkandung di air. Kemudian timah, timbel, tembaga yang terkandung di air. Mineral kapur. Kapur itu ada beberapa jenis, ada CaCO, kemudian ada kapur kristal, ada kapur, bermacam-macam kapur itu. Jadi, semua itu mempengaruhi kondisi air setelah kita saring. pH juga dominan mempengaruhi perubahan air ketika di dalam bak penampungan. Jadi, kalau kita bicara masalah air yang berubah setelah ada di bak penampungan, itu penyebabnya secara prinsip itu hanya dua hal. Yang pertama disebabkan karena bakteri, yang kedua disebabkan karena oksidasi. Ya, sahabat harus ingat bahwa dalam sistem pengolahan air, yang air itu jika berubah, ya, air itu berubah warna dari jernih, dari bening menjadi kuning, itu disebabkan oleh dua hal. Pertama adalah sebab bakteri, yang kedua adalah sebab oksidasi, ya. Saya akan jelaskan dulu tentang bakteri. Bakteri pengurai di dalam bumi ini ada bermacam-macam, ya. Ada bakteri yang mati dengan oksigen, tetapi ada bakteri yang bakteri hidup dengan oksigen. Ada bakteri yang harusnya dia bisa hidup, atau bakteri itu hidup di CO2. Ada juga bakteri yang mati di CO2, ya. Nah, bakteri yang mati yang hidup di CO2 itu misalnya bakteri tinja
atau koli. Itu paling suka hidup di CO2. Tapi sebagian koli juga suka di O2. Jadi itu berpengaruh terhadap kualitas dan kondisi air setelah air itu ada di bak penampungan, ya. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikan itu? Jadi kita menyelesaikan itu begini. Air berubah warna jika kandungan zat besi kita tinggi, ya. Jika kandungan zat besi kita tinggi, itu berarti kita harus menggunakan klorin karena hanya klorin saja yang bisa mengurai bakteri besi atau bisa meniadakan bakteri besi. Jadi bakteri pengurai besi itu hanya bisa dihilangkan dengan klorin, ya, dengan klorin. Kemudian faktor kedua karena oksidasi. Jika air itu beroksidasi, ya, beroksidasi itu berarti dia bersenyawa dengan O2, bersenyawa dengan lingkungan, dengan matahari, dengan lingkungan sekitar, kemudian dia berubah warna, berarti faktor penentunya adalah kandungan mineral yang ada di air itu sendiri yang kemudian berasimilasi atau beroksidasi sehingga menghasilkan warna baru di air itu. Misalnya begini. Jika air dengan kandungan mangan yang tinggi, juga dengan kandungan zat besi yang tinggi, ya, itu kalau dia beroksidasi setelah dia keluar dari sumber air di tanah, kemudian kita sedot ke penampungan, air itu akan berubah warna menjadi hitam, menjadi kuning, atau menjadi berminyak. Jadi, mangan yang kuat dan besi yang kuat, jika beroksidasi dengan O2 di air, di udara, dia akan berubah warna menjadi hitam, berminyak, ada langit-langit, terus di permukaan air ada putih-putih mengapung, ya, persoalannya seperti itu. Jadi mudah-mudahan beliau yang bertanya kepada saya juga ikut menonton di malam ini sehingga beliau ini bisa paham bahwa sistem pengolahan air tidak bisa diselesaikan dengan satu media saja, ya. Jadi kalau misalnya Bapak order kepada saya, Pak, saya akan beli PVDF untuk menyelesaikan kasus ini. Saya tidak akan melakukannya, ya, tidak, sebab masalah yang dihadapi tidak dengan PVDF ini tidak menyelesaikan masalah. Nah, bagaimana masalah air yang berubah warna di kolam itu teratasi? Kita mulai dari sistem yang awal. Jadi di belakang saya ini ada satu buah sistem, ya, sistem filterisasi yang mengatasi air kuning tadi, ya. Jadi saya bilang di channel saya lebih dari 100 kali saya katakan bahwa dalam sistem pengolahan air itu harus memenuhi syarat dan unsur. Harus memenuhi 4 syarat dan unsur. Yang pertama, harus ada air. Yang kedua, harus ada makrofilter. Ya, makrofilter bertugas untuk menyaring air kotor menjadi air bersih. Kemudian ada mikrofilter yang menyaring air bersih menjadi air jernih. Kemudian ada ultrafilter yang menyaring air jernih menjadi air bening. Dan makrofilter di sini, ya, dalam sistem penyaringan yang saya paparkan ini, saya sama sekali tidak menggunakan media lama, ya. Di sini semua media baru. Di sini sistem sederhana yang tidak membutuhkan tempat yang besar, alatnya kecil, mudah perawatannya, kita bisa melakukan perawatan ini sendiri, ya. Jadi beliau yang punya kolam renang atau kolam pemandian, dari sumur ada pompa air, apapun itu pompanya, apapun itu mereknya, saya tidak peduli. Tapi di sini saya memberikan simulasi bahwa di bawah ini ada pompa air, ya, di bagian bawah. Pompa air ini kita masukkan ke filter disk. Filter disk ini makrofilter, kerapatannya 100 mikron, ya. Jadi dari pompa air kita masukkan dulu ke filter disk. Di sini proses penyaringan air kotor menjadi air bersih. Air bersih itu bukan air bersih, air jernih, bukan air bening. Tapi air bersih adalah air yang sudah bebas dari kotoran, lumpur, pasir, rumput, daun-daun, ya. Sudah bersih dia. Bersih dari endapan. Kemudian dari filter di sini, kita akan teruskan ke klorin. Di sini klorinator. Sahabat, saya membuat klorin ini, itu saya sudah melakukan uji coba berkali-kali. Membuat klorinator ini tidak asal jadi, ya. Tidak asal bikin. Ketika pemilik pemandian menghubungi saya, dia katakan bahwa bukan main. Saya beli klorinator online dan seluruh kolam itu berbau klorin. Kalau ini sudah teruji, ya. Jadi air dari sumber, dari pompa air ke filter disk, setelah airnya bersih dia akan lewat di klorinator. Kalau kebutuhan kita akan klorinator itu sedikit, kita membuka keran ini, ya. Keran ini kita buka. Tetapi kalau kebutuhan kita, setelah kita ukur dengan pengukur klorin,
ternyata kita membutuhkan betul-betul sesuai dengan standar Permenkes yang artinya 0,2 mg per liter air, berarti kita harus menutup keran ini ya. Keran ini akan kita tutup seperti ini. Nah, aliran air akan berputar ke arah belakang ya, berputar dia. Jadi dia tidak bypass di sini. Dia akan berputar ke sini. Uap klorin yang ada di sini tidak langsung terkena air, tetapi udara yang mendorong air karena ada energi, jadi air yang mengalir itu memiliki energi. Jadi ketika energi air itu mengalir menuju ke instalasi berikutnya, energi itu akan menarik aroma klorin di dalam tabung ini untuk dibawa ke sistem instalasi berikutnya. Ya, nah sahabat, jadi dari pompa air kita ke filter disk. Setelah filter disk, kita ke klorinator. Di sini, bakteri pengurai besi akan dimatikan. Bakteri yang merugikan di dalam air akan dimatikan. Bakteri coli akan dimatikan. Dan semua bakteri yang memiliki karakteristik penghancur akan dihilangkan di tabung klorin ini. Ya, jadi akan dihilangkan di tabung klorin ini. Kemudian akan mengalir masuk ke filter bag. Filter bag ini yang pasang pertama ini 40 mikron kerapatannya. Jadi dari 100 mikron di makrofilter, saya teruskan ke klorinator, kemudian di sini saya gunakan 40 mikron. Jadi dia sudah tersaring di sini. Ini isinya kantong penyaring air. Kalau kantong yang digunakan di dalam hosing seperti ini, dia lebih tebal, dia lebih rapat, dan daya tekan air terhadap kantong ini kuat. Jadi kantong ini tidak mudah jebol dengan masa pakai 3 tahun, ya kantong ini. Nah, kantong ini di tangki pertama ini 40 mikron, ya. Dari 40 mikron saya turunkan ke sini, ya. Ini saya gunakan 5 mikron di sini. Jadi dari 100 mikron di desinfektan dulu airnya, kemudian ke filter 40 mikron, kemudian ke filter 5 mikron. Di sini air sudah jernih, ya. Air yang keluar dari filter ini sudah jernih. Nah, tergantung keputusan kita sendiri. Kita akan menghasilkan air itu hanya jernih atau sampai ke level bening. Kalau dengan 5 mikron air sudah jernih dan kita rasa sudah cukup untuk kita gunakan untuk higienis sanitasi, mandi, cuci kakus, cuci mobil, ngepel, cuci pakaian dan lain-lain, kita anggap itu sudah cukup jernih, berarti kita berhenti di level ini, ya. Jadi yang dibutuhkan itu hanya filter disk, klorinator, tank media 40 mikron, kemudian ada tangki media bag 5 mikron, air sudah jernih. Sekarang tinggal pilihan kita. Kalau kita ingin air itu hasilnya bening, ya, hasilnya bening, kita bisa memilih PVDF. Jika aturan ini, ya, jika sistem sesuai aturan ini sudah dipatuhi, berarti air tidak akan lagi berubah warna ketika di tempat penampungan. Saya jamin itu bahwa air di dalam bak penampungan tidak akan lagi berubah warna. Terima kasih atas atensinya. Saya Lukman Hakim di Blitar, Jawa Timur. Salam Kendimas.